Koperasi adalah sosok guru perekonomian Indonesia. Ironisnya, saat ini peran koperasi dalam perekonomian semakin marginal atau dimarginalkan. Yang lebih menyedihkan, justru badan usaha koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana untuk menipu masyarakat. Selama 10 tahun terakhir, terjadi beberapa kasus penipuan investasi berkedok badan usaha koperasi KSP dengan korban ratusan ribu orang dan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Sebut saja misalnya Koperasi Langit Biru yang pada tahun 2011 merugikan ribuan anggotanya hingga 6 triliun. Masih pada periode tahun yang sama, KSP Pandawa berhasil memperdaya 569.000 anggota dan calon anggota dengan nilai kerugian hingga 2 triliun rupiah. Terakhir, pada tahun ini terungkap kasus KSP Indosuria yang tidak mampu mengembalikan dana dari 16.749 nasabah dengan nilai kerugian mencapai 14 triliun. Mengapa kasus penipuan berkedok koperasi ini terus berulang? Setidaknya ada 3 faktor utama kenapa kasus penipuan berkedok koperasi seringkali berulang. Pertama, tidak tuntasnya proses investigasi kasus penipuan berkedok koperasi. Dari sekian banyak kasus penipuan, tidak banyak kasus yang diungkap secara tuntas kepada masyarakat. Proses investigasi umumnya dilakukan dalam rangka penyelesaian hukum. Dengan telah dihukumnya para pelaku, permasalahan dianggap sudah selesai. Tidak ada tindak lanjut menjadikan hasil investigasi sebagai bahan pembelajaran kepada masyarakat. Tidak juga dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pencegahan. Oleh karena itu, tidak heran bila kasus terus berulang dengan modus operandi yang persis sama. Faktor kedua adalah lemahnya pengaturan dan pengawasan koperasi. Perlu dicatat bahwa lembaga yang mengatur dan mengawasi koperasi adalah Kementerian Koperasi dan UMKM, bukan otoritas lainnya. Harus diakui bahwa selama ini Kementerian Koperasi dan UMKM tidak punya kapasitas untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap koperasi secara komprehensif. Setidaknya hal ini dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi. Jika kita ingin mewujudkan koperasi sebagai sosok guru perekonomian, sekaligus menghentikan penyalahgunaan koperasi sebagai kedok penipuan investasi, maka penguatan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi koperasi mutlak harus dilakukan. Semua pihak harus disadarkan bahwa sesuai undang-undang, perizinan koperasi berada di Kementerian Koperasi dan UMKM. Demikian juga dengan tanggung jawab atas semua kinerja koperasi. Ketiga, maraknya penipuan berkedok koperasi terjadi karena tidak dilakukannya upaya untuk melakukan revitalisasi koperasi secara berkelanjutan. Harus diakui bahwa kita sudah terlalu lama meninggalkan koperasi. Gerakan koperasi hanya tinggal kenangan. Koperasi juga tinggal sebuah nama. Tidak ada lagi jiwa koperasi. Di sisi lain, minimnya pemahaman masyarakat tentang koperasi membuat koperasi rawan disalahgunakan. Untuk mewujudkan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional, gerakan revitalisasi koperasi perlu digaungkan dan digalakkan kembali. Pengurus koperasi selain harus memiliki kredibilitas, integritas, dan kompetensi, juga harus memiliki jiwa koperasi. Di sisi lain, anggota dan calon anggota koperasi juga harus terus diedukasi tentang fungsi dan peran koperasi sehingga bisa memahami bahwa koperasi bukan tempat yang tepat untuk investasi berisiko dengan iming-iming keuntungan yang tinggi. Dengan demikian, penyalahgunaan koperasi untuk penipuan bisa kita hentikan. Seyogyanya kasus penipuan berkedok koperasi simpan pinjam membuka mata para pemangku kepentingan bahwa ada yang salah dalam pengelolaan koperasi di era sekarang. Kesalahan yang bisa diperbaiki melalui investigasi secara komprehensif dengan tujuan memberikan proses edukasi kepada masyarakat dan sebagai landasan penyusunan kebijakan revitalisasi koperasi secara berkelanjutan di kemudian hari. Dengan cara itu, kita bisa menghentikan penipuan berkedok koperasi dan dalam jangka panjang membalikan marwah koperasi.